Halo adik-adik, saya buka tutor online untuk kamu yang kelas 10. Kita bisa belajar soal fisika dengan bantuan visualisasi yang menarik. Silakan hubungi saya lewat WA di deskripsi. Kita bahas soal berikutnya. Soal ini tentang hubungan usaha dan energi yang digabungkan dengan gerak parabola sedikit. Jadi, soalnya seperti ini. Alexander sedang berlatih memanah di tepi tebing yang memiliki ketinggian 60 meter. Jadi, kita anggap dari sini ke sini 60 meter. Ia mengarahkan panahnya dengan sudut 30 derajat dari horizontal. Oke, sekarang ini panahnya miring ke sini kan. Nah, kita buat sudutnya. Di sini begini 30 derajat. Oke. Anak panah kemudian melesat dengan kecepatan awal yaitu 40 meter per second. Berarti kecepatan awal anak panah ini adalah 40 meter per second. Kecepatan awal kita bagusnya tulis sebagai V1. 40 meter per second. Oke, beres. Yang jadi pertanyaan, A. Tentukan kecepatan anak panah ketika berada di ketinggian 20 meter. Nah, jadi kan awalnya anak panah di sini nih, di ketinggian 60 meter. Nah, otomatis ketika dia dilepaskan, dia kan terbang tuh ke atas. Ketinggiannya jadi di atas 60 meter. Terus titik maksimum. Terus ketika sampai di sini, ketinggian 60 meter lagi. Terus akhirnya turun, sampai akhirnya kita mencapai titik baru yang kita sebut sebagai titik 2. Nah, titik 2 ini ketinggiannya dari air ini adalah 20 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatannya si anak panah ini ketika berada pada titik 2 ini, pada posisi 2 seperti itu. Kita tulis sebagai V2 titik tanda tanya. Beres. Pertanyaan berikutnya, tentukan ketinggian anak panah ketika berkecepatan 50 meter per second. Jadi kan anak panah ini kan kecepatan awalnya 40 meter per second ya kan. Terus dilepas. Awalnya karena dia bergerak ke atas, otomatis kecepatannya berkurang. Jadi 40 berkurang hingga akhirnya dia turun ke bawah. Kalau turun ke bawah kan berarti kecepatannya bertambah. Jadi bertambah hingga akhirnya dia mencapai suatu titik baru yang kecepatannya pada saat itu adalah 50 meter per second. Tapi kita tidak tahu ketinggiannya berapa. Bisa 30 atau mungkin 10 di bawah sini, kita tidak tahu ya. Itu yang dicari oleh pertanyaan B. Marilah kita sebut di sini sebagai titik 3. Dan nanti yang ditanya adalah H3. Seperti ini. Oke, beres. Kita langsung kerjakan ya. Cepat. Jadi, pada kasus soal seperti ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kita jawab pertanyaan A dulu. Yaitu E M1 energi mekanik di titik 1 itu sama dengan energi mekanik di titik 2, seperti ini. Energi mekanik titik 1 di sini. Energi mekanik titik 2 itu di sini. Seperti itu. Nah, energi mekanik di titik 1 adalah M energi potensial MgH1 ditambah setengah MV1 kuadrat terus sama dengan MgH energi potensial 2, MgH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, kita lihat soalnya. M-nya ini sama semua kan, masanya si anak panah, jadi kita boleh coret. Selanjutnya kita tulis di sini 10. Oke, 10. Terus H1 adalah ketinggian ketika dia tepat akan dilepaskan. Ketika dia awal akan bergerak ya. Di sini berarti H1 60 meter. Ini H1. Dikali H1 60. Ditambah setengah
V1 kuadrat. Nah, kecepatan awal si panah yaitu 40 meter per second. Kita tulis di sini 40 kuadrat. Nah, sama dengan, tulis lagi di sini 10, karena kecepatan gravitasi 10 H2 adalah ketinggiannya di titik 2 di sini, yaitu 20 meter. Kita tulis di sini 20. Ditambah setengah dikalikan dengan V2 kuadrat. V2 kuadrat yang kita cari. Tentukan kecepatan anak panah ketika berada di ketinggian 20 meter. Langsung, tinggal matematika. Kita tulis di sini 600 ditambah setengah dikalikan dengan 1600. Itu jadinya kan 800. Terus di sini kita punya 200 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, ini jadi berapa ini? Jadi 1400. Terus 200-nya pindah ke sini, jadi dikurangi 200 sama dengan setengah V2 kuadrat. Terus kita punya di sini jadinya 1200 dikali 2 sama dengan V2 kuadrat. Berarti 2400 sama dengan V2 kuadrat, atau bagusnya kita tulis di sini akar 2400 sama dengan V2. Kita sederhanakan. Jadi di sini akar 24 kali 100 sama dengan V2. Bisa sederhanakan? Bisa. Tapi di sini 4 kali 4 kali 100 sama dengan V2. Jadinya 2 keluar 10 keluar. Jadi dapat 6. Jadi adalah 20 akar 6 sama dengan, berarti bagusnya V2 sama dengan 20 akar 6 meter per second. Selesai. Itu yang A. Terus kita kerjakan yang B sekarang. Sekarang kita kerjakan yang B. Dan kita pakai rumus yang persis sama. Yaitu kita tulis di sini M1 sama dengan nah ini posisi baru yang kita tidak tahu ya. Kita sebutlah namanya M3. Suatu posisi baru yang kita tidak tahu titiknya ada di mana. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Seperti itu. Selanjutnya, oke, sekarang kita kerjakan M1. M1 adalah MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH3 ditambah setengah MV3 kuadrat. M-nya kita coret. Coret, coret, coret. Sekarang kita tulis di sini, oh kita sudah hitung ini. GH1 setengah MV1 kuadrat kan sama nih dengan yang ini. 600 tambah 800 yaitu 1400. Terus di sini kita punya 10 dikalikan dengan H3 yang kita tidak tahu. Tambah setengah V3 kuadrat. Nah, ini V3 kuadrat. 50 meter per second. Kita tulis 50 kuadrat. Boom. Beres. Sekarang kita punya 1400 10 H3 ditambah setengah dikali 50 kali 50 jadinya 2500. Oke. 2500 dibagi 2 jadinya 1225. 1225. Terus 1225-nya kita pindahkan ke sana. Jadinya 1400 dikurang 1225. Sama dengan 10H3. Jadi berapa? Jadinya 175 ya. 175 sama dengan 10H3. Berarti H3 sama dengan 17,5 meter. Nah, berarti posisi di mana anak panah akan berkecepatan 50 meter per second itu berada pada ketinggian 17,5 meter. Yang berarti bukan di sini, melainkan agak sedikit di bawah posisi 2. Jadi sekitar di sini. Seperti itu. Posisi panahnya itu akan sekitar di sini.
Nah, sekitar di sini ya. Oke, selesai. Selamat berjumpa di video berikutnya.